Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tuan Istana Bingyun. Setelah Sui Meiyin pergi, Yun Ce berdiri di depan Mu Bingyun. Master Sekte baru saja memberitahuku tentang banyak hal melalui transmisi suara, kata Mu Bingyun. Sangat sulit membayangkan kamu benar-benar berhasil mendapatkan hasil seperti itu dari Kaisar Iblis. Saya sudah dapat meramalkan bahwa Anda akan menjadi anak Dewa Mesias yang diakui oleh seluruh alam semesta. Namamu akan selamanya tercatat dalam catatan sejarah dan alam Snow Song juga akan berbagi kemuliaanmu. Ini, sejujurnya, aku hanya melakukan apapun yang aku bisa lakukan. Yang paling penting adalah pengorbanan dan kesediaan Kaisar Iblis Senior untuk membantu kami. Yun Ce selalu sangat jelas tentang satu hal. Meskipun hasil ini ada hubungannya dengan dia, dan bahkan Kaisar Iblis Pemalu Surga telah memberitahunya untuk selalu mengingat bahwa dia adalah penyelamat sejati dunia, pada kenyataannya, alasan terbesar dari hasil ini adalah milik Jie Yuan sendiri. Kamu juga meminjam otoritas anak Dewa Mesias untuk mendapatkan rumah yang sempurna bagi Dewa Bintang Pembantaian Surgawi. Saya pikir bagi Anda, dia, dan seluruh alam dewa, tidak ada hasil yang lebih sempurna dari ini. Saya mengucapkan selamat kepada Anda. Ada senyuman tipis di wajahnya dan itu memang sangat dangkal. Dia hanya melihat wajah tersenyum Mu Bingyun beberapa kali. Yun Ce menghela nafas penuh emosi. Jika bukan karena Tuan Istana Bingyun yang membawaku ke alam dewa saat itu, hasil hari ini tidak akan terwujud dan aku tidak akan bisa melihatnya lagi seumur hidup ini. Saya tidak akan pernah lupa bahwa Istana Guru Bingyun adalah salah satu dermawan terbesar dalam hidup saya. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya kecil sambil berkata, saya tidak berbuat banyak. Segala sesuatu yang Anda peroleh adalah apa yang layak Anda dapatkan. Mulai saat ini, dengan keberadaan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, Bintang Kutub Biru akan menjadi tabu yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Keselamatan Anda dan keselamatan Bintang Kutub Biru pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan lagi oleh siapapun. Tuan Istana Bingyun, kata Yun Ce, apakah kamu punya beberapa instruksi untukku? Itu tidak banyak. Hanya ada satu hal yang aku tidak yakin apakah aku harus mengingatkanmu, atau mungkin sebaiknya aku tidak mengingatkanmu sama sekali, kata Mu Bingyun dengan suara tenang. Yun Ce terdiam. Mu Bingyun bertanya, apakah kamu tahu persis mengapa Master Sekte tidak keberatan dengan masalah kamu dan putri kecil dari alam cahaya berkilau, dan bahkan terus mendorongnya di setiap kesempatan? Dia terkejut mengapa Mu Bingyun menanyakan pertanyaan seperti itu tetapi dia merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum menjawab. Pada awalnya, guru mengatakan bahwa alam cahaya berkilau memiliki kekuatan dan otoritas yang kuat di wilayah ilahi timur, dan bahwa Sui Meiyin adalah putri kesayangan Raja Alam Glaze Light. Jika saya bisa menjadi menantu dari alam cahaya berkilau, itu akan sangat bermanfaat bagi saya dalam situasi saya saat ini dan di masa depan. Saat dia melihat ekspresi wajah Mu Bingyun, dia mengajukan pertanyaan menyelidik. Mungkinkah ada alasan lain selain ini? Mu Bingyun sedikit mengalihkan pandangan indahnya untuk melihat ke kejauhan. Itu karena dia dengan sepenuh hati telah mempercayakan sesuatu kepada putri kecil dari alam cahaya berkilau. Sepenuh hati, dipercayakan. Yun Ce tercengang mendengar kata-kata itu. Maksudnya itu apa? Saat itu, di alam Dewa Surga Abadi, putri kecil dari alam cahaya berkilau telah tergila-gila padamu sejak duelmu melawannya. Dia jelas memiliki status yang sangat tinggi dan kecantikan surgawi yang menarik perhatian seluruh dunia.
namun dia memilih untuk terus mengejarmu, seseorang yang memiliki status yang sangat rendah dan lebih rendah dibandingkan dengan dia pada saat itu. Bahkan setelah dia mengalami 3000 tahun di alam surga abadi, ini masih belum berubah. Dari awal, dia tidak pernah peduli dengan posisi atau status kalian masing-masing, dan dia tidak pernah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia tidak pernah merasa was-was tentang perasaannya terhadap Anda atau menunjukkan keraguan atau sikap pendiam terhadap Anda. Sebaliknya, dia selalu begitu maju, berani, dan bersemangat dalam pendekatannya terhadap Anda. Setiap penonton akan dapat dengan jelas merasakan perasaannya yang tersembunyi terhadap Anda dan Anda harus merasakannya dengan sangat jelas dan intens. Bahkan jika kamu adalah api dan dia adalah es, aku yakin dia akan bersedia melebur ke dalam apimu. Yun Che terus menatap Mu Bingyun. Tuan Istana Bingyun, kamu mengatakan semua hal ini karena, meskipun Master Sekte belum pernah mengatakannya sebelumnya. Aku tahu itu, kata Mu Bingyun saat suaranya dengan lembut melayang ke dalam jiwa Yun Che saat menari bersama angin dan salju. Dia sangat mengaguminya. Yun Che terdiam. Hanya saja dia sendiri ditakdirkan untuk tidak pernah bisa melakukan hal seperti itu. Jadi dia hanya bisa menerima keinginan kecilnya itu dan mempercayakannya kepada orang lain, hanya agar dia bisa memenuhi mimpi yang tidak penting dan remeh. Suara Mu Bingyun menjadi semakin lembut saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia adalah saudara perempuan Mu Suanyin dan dia adalah orang yang paling dekat dengannya, baik jiwa maupun raga, jadi dia juga orang yang paling memahaminya. Mu Suanyin belum pernah menyuarakan kata-kata dan pemikiran ini padanya sebelumnya, dan dia juga tidak bisa melakukannya sejak awal, tapi bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Dia tidak tahu apakah memberitahu Yun Che hal-hal ini adalah suatu kesalahan atau tidak. Faktanya, bahkan dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba memilih untuk memberitahunya hal-hal ini. Bibir Yun Che terbuka, pikirannya tiba-tiba menjadi kacau balau. Tuan, Tuan, apakah itu? Mu Bingyun berbalik, mata indahnya terpejam. Menurutku dia seharusnya sudah memberitahumu berkali-kali bahwa dia bukan tuanmu lagi. Tapi sepertinya kamu tidak pernah benar-benar memahami arti sebenarnya di balik kata-kata itu, atau mungkin kamu tidak berani mempercayainya. Pikiran Yun Che tiba-tiba mulai berdengung. Mengingat kepribadiannya dan hal-hal yang menjadi bebannya, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan pernah bisa mengambil langkah maju secara proaktif. Jadi, desahan lembut sedih terdengar di angin bersalju dan sosok Mu Bingyun telah menghilang di kejauhan. Di dalam dunia seputih salju itu, Yun Che berdiri terpaku di tempatnya dan bahkan sebelum dia menyadarinya, tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan salju yang tebal. Sui Qianheng dan Sui Meiyin pergi. Alasan Sui Qianheng datang adalah agar dia bisa mendiskusikan tanggal pasti pernikahannya dengan Mu Suanyin, dan mereka masih terus mengabaikan pendapat Yun Che tentang hal itu. Ketika Yun Che memasuki Aula Suci Ice Phoenix lagi, Mu Suanyin sudah menunggunya. Kedatangan Sui Qianheng telah meyakinkan Mu Suanyin bahwa kata-kata Yun Che tidak sedikit pun berlebihan atau salah. Bayi jahat, Kaisar Iblis, dan para Dewa Iblis, ketiga hal ini datang secara berurutan dan masing-masing merupakan bencana besar di mata dunia, namun semuanya akan ditenangkan begitu saja. Terlebih lagi, semua bencana ini telah diredakan oleh Yun Che. Dia berdiri di depan jendela dan diam-diam menatap dunia luar. Dia tidak berbalik karena kedatangan Yun Che dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yun Che tiba di belakangnya dan dengan hormat membungkuk seperti biasanya. Mu Suanyin tidak bertanya kepadanya tentang Kaisar Iblis atau bayi jahat. Sebaliknya,
Dia berkata dengan suara acuh tak acuh, pernikahan antara kamu dan Sui Mein telah ditetapkan pada akhir bulan depan. Itu akan diadakan di alam Glaze Light, dan semuanya akan diatur oleh Realm King. Alam Snow Song juga akan memberikan bantuan apapun yang diperlukan. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menyisihkan beberapa hari waktu Anda. Dimengerti, jawab Yun Che. Dia tidak keberatan dengan apa yang dia katakan, meskipun tanggal pernikahannya dengan Feng Shui, tanggal yang ditentukan oleh orang tuanya, hanya berjarak 4 hari dari tanggal tersebut. Mendesah. Kehidupan manusia sungguh sibuk. Kalau begitu kamu boleh pergi, kata Mu Suanyin. Selama jangka waktu ini, pasti ada banyak hal yang perlu kamu lakukan, jadi kamu tidak perlu tinggal di alam Snow Song. Yun Che berdiri, tapi dia tidak menjawab atau pergi. Mu Suanyin tidak berbalik tetapi alisnya yang sedingin es sedikit menyatu. Yun Che mulai bergerak, tapi dia bergerak maju, bukan mundur. Dia dan Mu Suanyin sudah sangat dekat satu sama lain, jadi dengan 2 langkah singkat, dia sudah berada tepat di belakang Mu Suanyin. Setelah itu, dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan memeluknya dengan lembut. Seluruh tubuh Mu Suanyin dengan cepat menegang, dia lupa berjuang, lupa bagaimana berbicara, kepanikan dan kebingungan langsung muncul di matanya yang sedingin es. Kedua tangannya menggenggam pinggang Mu Suanyin dan tubuh bagian atasnya menempel erat di punggung gioknya. Yun Che menutup matanya saat dia dengan rakus menghirup aroma miliknya sendiri. Saat dia merasakan bau es dan salju yang indah mengalir langsung dari hidungnya ke inti keberadaannya, dia berbisik, "Suanyin, aku akan mengirim senior Kaisar Iblis dalam beberapa hari, jadi kenapa kamu tidak menemaniku?" Selama waktu itu, dia tidak memanggilnya Tuan, tetapi Suanyin. Menyebut nama majikannya secara langsung adalah tindakan yang keterlaluan dan tercela. Dia masih tidak berjuang untuk melepaskan diri atau meledakkan Yun Che. Sebaliknya, Mu Suanyin hanya berdiri di sana, kaku dan tidak bergerak, dadanya naik turun dengan cara yang sangat kejam. Penglihatannya menjadi kabur dan dia tidak bisa merasakan apapun selain pelukan erat dan suaranya. "Bagaimana?" Yun Che bertanya lagi. Lengan yang melingkari pinggangnya perlahan dan diam-diam mengencang, dan bahkan saat itu dia masih belum mendorongnya menjauh. Hati dan jiwa Yun Che jatuh ke dunia seperti mimpi, sebuah fantasi yang tidak pernah ingin ia bangun. "Baiklah." Jawaban yang keluar dari bibirnya adalah suara paling kabur dan paling lembut yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Yun Che tersenyum tipis. Tubuhnya yang sedingin es dan seperti peri jelas dipenuhi aura terdingin, tapi saat ini hal itu menyebabkan tubuhnya gemetar dengan rasa hangat yang sangat aneh dan memabukkan. "Aku juga ingin membawamu menemui orang tuaku," kata Yun Che dengan suara yang lebih lembut. "Kami tidak akan berada di alam dewa di sana, jadi kamu tidak akan menjadi raja alam Song Salju atau tuanku, kamu hanya akan menjadi kamu, apakah tidak apa-apa?" Mu Suanyin tidak setuju tapi dia juga tidak menolaknya. Dunia menjadi sunyi senyap dan kedua orang itu tidak berbicara namun mereka juga tidak melepaskan tubuh mereka. Dalam suasana yang menjadi semakin halus seiring dengan berlalunya napas, seluruh tempat tampak membeku dalam waktu, dan tetap seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Ini berlanjut hingga saat tertentu, dan kemudian ledakan energi dingin tiba-tiba keluar dari tubuh Mu Suanyin. Karena Yun Che tidak bisa merespon tepat waktu, dia terhuyung mundur sebelum pantatnya menyentuh tanah dengan keras. Ekspresi terkejut muncul di wajah Yun Che dan saat dia hendak berbicara, sesosok wanita perlahan masuk melalui pintu aula suci. Saat Mu Feixue masuk,
dia melihat Yunce tergeletak di tanah dengan sikap yang sangat canggung dan Mu Xuanyin, yang sedang melihat keluar jendela dengan punggung menghadap ke arahnya. Ekspresi keheranan melintas di wajahnya sebelum dia membungkuk dan berkata, "Murid ini, Mu Feixue, menyapa guru. Saya baru saja menerima salam yang dikirimkan lebih dari 10 alam bintang atas pada saat yang sama, jadi saya datang ke sini khusus untuk melaporkan hal ini kepada Anda." Mu Xuanyin akhirnya melirik ke samping sebelum dia berkata dengan suara dingin, "CR, kamu boleh mundur." "Ah, ya, murid ini akan pergi." Yunce buru-buru berdiri dan mulai pergi, hanya saja langkah kakinya agak goyah. Ketika dia berjalan melewati Mu Feixue, dia menatapnya, cahaya aneh samar-samar berkedip di matanya yang indah. Untuk beberapa alasan yang aneh, dia merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Saat dia berjalan keluar dari aula suci, Yunce menghela nafas panjang saat dia merasakan perasaan lega yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya. "Tuan," suara Heling terngiang di benak Yunce, "kamu dan tuanmu, dia. Dia hanya berhasil mengatakan sebanyak itu sebelum dia menjadi terlalu malu untuk melanjutkan. Setelah mengikuti Yunce kembali ke alam dewa, dia sudah lama merasakan bahwa hubungan antara Yunce dan Mu Xuanyin agak rumit, tetapi dia tidak pernah berani berpikir bahwa ada sesuatu yang tabu di dalamnya. Tapi hari ini, baru saja. Yunce mengoreksinya dengan ekspresi yang sungguh-sungguh dan lurus di wajahnya. "Heling, aku dikeluarkan dari sekte pada hari pertama aku kembali ke alam Snow Song, jadi dia sudah berhenti menjadi tuanku sejak lama. Jadi, tidak masalah jika terjadi sesuatu." "Tuan benar," kata Heling dengan suara yang sangat kecil. "Jika itu Jasmine, dia pasti sudah memanggilnya binatang buas puluhan ribu kali sekarang. Meskipun, kapan guru akan mengunjungi guru Sensi? Sudah lama sekali dan saya diganggu oleh perasaan tidak nyaman ini," kata Heling. Ekspresi Yunce berubah serius. Semua berita yang dia terima mengenai Sensi adalah bahwa dia sedang mengasingkan diri. Tapi seperti yang dia katakan pada Xia Qingyue, mengingat pemahamannya yang mendalam tentang Sensi, masalah dia mengasingkan diri saja sudah agak tidak normal. Sensi seharusnya menjadi satu-satunya orang yang tidak perlu dia khawatirkan di alam semesta ini, tapi sama seperti Heling, dia juga merasakan perasaan tidak nyaman yang aneh. Meskipun itu bukan perasaan yang kuat, perasaan itu tetap tidak hilang. Dia juga tidak pernah melupakan tatapan yang diberikan Raja Naga padanya di alam Dewa Surga Abadi hari itu. "Setelah kita mengirim Kaisar Iblis dan membawa Jasmine kembali ke bintang kutub biru, mari kita berkunjung ke alam Dewa Naga," kata Yunce sambil melirik Qianye Yinger. Dia terbang ke udara dan melakukan perjalanan menuju utara. Setelah itu, dia melewati penghalang dan mendarat di dalam danau surgawi Netherfrost. Masalah mengenai Kaisar Iblis adalah urusan terakhir Dewa Es Phoenix. Begitu dia tahu apa hasilnya, dia pasti akan sangat bahagia. Saat dia menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri, Yunce melompat ke dalam danau, tubuhnya menembus air danau surgawi sampai dia mencapai dasar. Setelah mencapai kedalamannya, dia mengikuti busur cahaya biru dan sekali lagi berdiri di depan gadis Ice Phoenix. Dia tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya dia melakukannya. "Yunce, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu selama ini." Suara gadis Ice Phoenix selembut dan selembut air, selembut mimpi. Dia telah merasakan aura Jie Yuan saat dia kembali dan letusan bencana merah ini bahkan lebih awal dari yang dia perkirakan. Tapi setelah itu, aura Primal Chaos ternyata sangat tenang, dan hari ini Yunce akhirnya kembali.
Fakta bahwa dia aman dan sehat sudah merupakan penghiburan besar baginya. Yunce maju selangkah, senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, "Men, aku sudah kembali. Anda pasti sangat khawatir selama periode waktu ini. Sepertinya ada berita indah yang menemanimu di sini juga." Setelah dia merasakan suasana hati Yunce, suara gadis Ice Phoenix menjadi lebih lembut dan menyayat hati. "Ya," Yunce menganggukkan kepalanya sebelum dia menceritakan semua yang terjadi setelah kembalinya Jie Yuan dengan sangat rinci. Hal ini berlanjut sampai dia mencapai bagian tentang kembalinya Kaisar Iblis Pemalu Surga keluar Primal Chaos dan rencananya untuk selamanya menghancurkan lorong yang menghubungkan Primal Chaos dengan kekosongan di luarnya. Dasar danau surgawi tenggelam dalam keheningan yang lama dan suara desahan panjang dan emosional dari gadis Ice Phoenix terdengar setelah itu. Dewa sesat adalah makhluk suci yang paling murah hati dan agung dalam ras dewa. Dia termasuk di antara makhluk paling agung di alam semesta, namun dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk meninggalkan harapan keselamatan di masa depan. Sedangkan Kaisar Iblis Pemalu Surga, dia begitu agung dan mulia sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap takjub. Tidak mengherankan jika dewa jahat, sebagai salah satu dewa pencipta di masa lalu, benar-benar menyerahkan dirinya sepenuhnya padanya. Hanya saja generasi mendatang tidak akan pernah sadar bahwa dunia damai yang mereka tinggali sebenarnya dianugerahkan oleh sepasang suami istri yang tidak pernah bisa mereka terima. Jika para dewa dan iblis benar-benar mengawasi dari akhirat, aku penasaran apa yang mereka pikirkan. Bukan hanya mereka, kamu juga ada, kata Yunce tulus. Jika Anda tidak berpegang teguh pada keberadaan karena kecintaan Anda terhadap semua ciptaan, dan memberi saya bimbingan yang paling penting, kita mungkin tidak akan memperoleh hasil seperti yang kita dapatkan hari ini. Dibandingkan dengan dewa jahat dan istrinya, harga yang saya bayarkan bisa dikatakan sangat kecil. Tapi kaulah, yang secara langsung menghadapi Kaisar Iblis yang kembali sebagai manusia fana dan akhirnya menyelesaikan krisis ini. Anda berhak mendapatkan semua kemuliaan dan pujian di alam semesta ini. Anda berhak untuk dipuja dan digembar-gemborkan oleh alam semesta untuk semua generasi yang akan datang. Ini adalah sesuatu yang Yunce benar-benar tidak bisa terima. Sebab, dari awal hingga akhir, ia selalu merasa usahanya benar-benar tidak sebanding dengan hasil yang telah dihasilkan. Dengan demikian, kekhawatiran dan keterikatan saya telah berakhir dan keinginan saya telah terpenuhi. Saya akhirnya bisa melanjutkan hidup dengan damai. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang lembut dan hangat, tidak ada sedikit pun tanda keengganan atau keraguan di dalamnya. Yunce mengangkat kepalanya, tatapan rumit di matanya. Dia menghela nafas sambil berkata, haruskah ini benar-benar berakhir seperti ini? Kamu tidak perlu memintaku untuk tinggal dan tidak perlu lagi merasa sedih atas namaku, kata gadis Ice Phoenix dengan lembut. Saya adalah seseorang yang seharusnya tidak ada di era ini, dan itu hanya karena saya tidak mampu melepaskan kekhawatiran dan keterikatan yang saya miliki hingga sekarang. Hari ini, saya telah memperoleh hasil yang paling sempurna, jadi tidak ada lagi alasan bagi saya untuk merasa khawatir, tidak ada lagi alasan bagi saya untuk tetap eksis. Tolong, perlakukan putri dewa jahat dan Kaisar Iblis Pemalu Surga dengan baik. Anggap saja ini permintaan terakhirku. Baiklah. Yunce mengangguk berat sambil perlahan mengucapkan setiap kata, selama aku hidup, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menderita penganiayaan apapun. Pada saat ini, retakan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh permukaan kristal es yang membungkus gadis Ice Phoenix. Setelah itu ia menghancurkan dan melepaskan tubuhnya,
tubuh yang sepertinya diukir dari batu giok, dan kekuatan serta vitalitas yang telah disegelnya dengan sekuat tenaga. Sekelompok cahaya biru yang sangat dalam menyebar dari dasar danau surgawi dan mencapai sampai ke permukaan. Sinar cahaya paling tebal menyelimuti tubuh Yunce. Untuk dapat memberikan kekuatan terakhirku kepadamu adalah tempat peristirahatan terbaik untuk sisa hidup dan jiwaku. Setiap inci dari daging sedingin es dan tulang giok yang dia lihat sangat indah dan benar-benar tanpa celah, tapi itu tidak menimbulkan satupun riak nafsu di hati Yunce. Karena dia tahu bahwa setelah kristal es ini hancur, makhluk suci terakhir yang tersisa di alam semesta akan lenyap juga. Setelah hening sejenak, semua aurora biru es tiba-tiba berubah menjadi bintang biru yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat terbang menuju Yunce. Saat bintang-bintang ini bersentuhan dengan tubuhnya, tanpa suara mereka melebur ke dalam tubuhnya. Dunia di depan Yunce langsung berubah menjadi biru sedingin es. Warna biru sedingin es ini terus bertambah dalam dan semakin dalam, hingga dia tidak mampu melihat dengan jelas sosok gadis Ice Phoenix. Dia menutup matanya dan diam-diam menerima hadiah terakhir yang diberikan kepadanya oleh gadis Ice Phoenix, bersama dengan sisa-sisa terakhir hidupnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pada saat Yunce diam-diam membuka matanya, dunia di depannya tidak lagi dipenuhi dengan aurora biru sedingin es atau bintang biru itu. Dia hanya melihat air danau surgawi, air yang masih mengalir dengan tenang dengan suhu yang sangat dingin. Sekarang ada bintang berwarna biru yang terletak di dalam pembuluh darahnya. Sosok gadis Ice Phoenix kini menjadi sehalus kabut, tapi masih ada senyuman tipis di wajahnya yang luar biasa cantik. Yunce, kekuatan dan urat nadimu sangat unik. Jika ada makhluk hidup lain yang bisa menyempurnakan bagian terakhir dari kekuatan ilahi Ice Phoenix saya, itu akan meningkatkan mereka ke tingkat guru ilahi. Tapi dalam kasusmu dan kasusmu sendiri, mungkin menjadi Divine Sovereign mungkin sudah menjadi batasnya. Bagiku, ini sudah merupakan hadiah yang terlalu agung, kata Yunce penuh syukur. Saya akan menyempurnakan kekuatan ini secepat mungkin. Saya pasti tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah Anda berikan kepada saya. Saya juga akan selamanya mengingat keberadaan Anda dan semua yang telah Anda lakukan untuk alam semesta ini atas nama ciptaan lainnya. Gadis Ice Phoenix tersenyum kecil saat tubuhnya semakin berkabut. Ada satu hal lagi yang kuharap bisa kau ceritakan padaku, kata Yunce. Dia tidak melupakan kata-kata yang diucapkan gadis Ice Phoenix kepadanya saat itu, kata-kata tentang Musuanyin. Gadis Ice Phoenix terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan lembut, aku akan mengatakan ini sekali lagi. Bagi Anda mengetahui kebenaran mengenai masalah ini tidak akan menguntungkan Anda sama sekali. Sebaliknya, hal itu bahkan dapat merusak emosi Anda sampai batas tertentu. Namun jika Anda tetap tidak menyadarinya, Anda akan baik-baik saja seumur hidup. Jadi meskipun demikian, apakah kamu masih harus mengetahuinya? Yunce menganggukkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Saya ingin tahu. Bagus. Karena Yunce ingin mendengar kebenaran, gadis Ice Phoenix tidak ragu-ragu lagi. Sebaliknya, dia mulai berbicara dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa alasan mengapa tuanmu bisa menjadi guru ilahi pertama dalam sejarah alam lagu salju. Dan alasan dibalik peningkatan kekuatannya yang luar biasa baru-baru ini, bertahun-tahun adalah karena jiwa ilahi Phoenix S yang kuberikan padanya sejak lama. Yunce mengangguk kecil. Justru karena keberadaan jiwa ilahi Ice Phoenix maka aku dapat dengan mudah mengganggu keinginannya. Yunce tertegun oleh wahyu itu, alisnya sedikit berkerut sebagai jawaban. Setelah itu,
dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Mungkinkah kamu sebenarnya mengganggu keinginannya pada waktu-waktu tertentu selama beberapa tahun terakhir? Gadis Ice Phoenix itu menjawab, dulu, aku memang hanya ikut campur pada saat-saat tertentu. Tapi dia telah berada di bawah gangguan mentalku sejak kamu tiba di alam Snow Song, dan itu belum berhenti. Pupil Yunche sedikit melebar dan perasaan tidak nyaman yang ekstrim tiba-tiba muncul di hatinya. Jadi, bagaimana tepatnya kamu mengganggu keinginannya? Dalam hal apa sebenarnya? Meskipun dia sedikit terkejut dengan reaksi Yunche, gadis Ice Phoenix melanjutkan, pertama kali kamu melangkah ke Danau Surgawi Netherfrost 7 tahun yang lalu, aku merasakan keberadaanmu dan samar-samar aku bisa merasakan bahwa kamu telah mewarisi keilahian dewa jahat, kekuatan. Setelah itu, kamu tenggelam ke dasar Danau Surgawi dan bertemu denganku. Saya membaca ingatan Anda dan sebagai hasilnya, saya menemukan banyak kebenaran yang mengejutkan dan saya juga melihat harapan yang besar. Yunche diam-diam mendengarkan kata-katanya, tapi tangannya tanpa sadar mengepal saat kegelisahan di hatinya terus tumbuh. Hanya saja saya tidak dapat meninggalkan Danau Surgawi, jadi saya tidak dapat melindungi Anda atau membimbing pertumbuhan Anda. Hasilnya, saya memilih Mu Xuanyin. Ketika Anda meninggalkan Danau Surgawi, saya menggunakan jiwa ilahi Ice Phoenix di tubuhnya sebagai media untuk mengukir sebuah merek di jiwanya, sebuah merek yang membuatnya memprioritaskan Anda di atas segalanya. Seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba meledak dalam pikiran Yunche. Dia mulai tertawa tapi tawanya sangat dingin dan suram. Jadi maksudmu, semua hal baik yang telah guru lakukan untukku tidak dilakukan atas kemauannya sendiri. Itu hanya karena gangguan mentalmu. Lelucon macam apa ini, apa kamu bercanda? Tangannya gemetar dan isi perutnya menjadi dingin, dia belum pernah mendengar hal yang tidak masuk akal seperti itu sebelumnya. Bagaimana bisa ada sesuatu yang begitu absurd di dunia ini? Pikiran dan emosinya menjadi sangat kacau hingga dia merasa agak sulit untuk mempercayainya. Penglihatannya bahkan mulai sedikit kabur, namun, semua ingatannya tentang Mu Xuanyin sangat jelas saat ini. Setiap adegan, setiap pandangan, setiap kata, serta keraguan dan kecurigaan yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di hatinya sebelumnya. Keraguan dan kecurigaan mengapa Mu Xuanyin memperlakukannya dengan sangat baik. Ketika dia pertama kali tiba di alam Snow Song saat itu, Mu Xuanyin adalah Realm King dari alam Snow Song dan Divine Master pertama dalam sejarahnya. Dia memiliki status dan prestise yang tak tertandingi dan dia memiliki otoritas atas kehidupan dan kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dia berdiri di level tertinggi bahkan jika dibandingkan dengan alam dewa lainnya. Sementara itu, Yunche adalah seorang junior rendahan dari alam rendah yang budidayanya bahkan belum melangkah ke jalan ilahi, seseorang yang bahkan para murid di anak tangga paling bawah dari Divine Ice Phoenix bahkan tidak akan meliriknya. Satu-satunya hal tentang dirinya yang bahkan bisa dianggap istimewa adalah dia telah dibawa ke alam Song Salju oleh Mu Bingyun dan dialah yang telah menyelamatkan nyawanya. Dalam setiap aspek, jarak antara dia dan Mu Xuanyin seperti perbedaan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, sebelum Yunche bertemu Mu Xuanyin, dia telah mendengar berkali-kali bahwa Raja Alam Snow Song adalah orang yang sangat dingin dan tidak berperasaan. Dia tidak akan pernah menunjukkan kehangatan atau rasa kasihan. Seluruh sekte Divine Ice Phoenix dan bahkan semua orang di alam Snow Song lebih takut padanya daripada menghormatinya. Tapi, untuk dia dan dia sendiri,
Yunce bisa merasionalisasikan Mu Xuanyin menjadikannya sebagai muridnya karena kendalinya atas energi es yang dalam jauh melebihi semua murid lainnya, jadi dia merasa wajar jika dia menjadi muridnya. Tapi semua yang terjadi setelah itu, semuanya. Berkali-kali, dia begitu baik padanya sehingga dia merasa itu semua hanya ilusi setiap saat. Ini terutama berlaku setiap kali dia berinteraksi dengan Mu Bingyun. Jelas bahkan dia sangat terkejut, atau mungkin lebih baik mengatakan bahwa dia sangat terkejut bahwa Mu Xuanyin akan memperlakukannya sebaik ini. Itu benar, mengapa? Seorang praktisi junior dari alam bawah menyebabkan dia, seorang guru ilahi dan raja alam, bertindak sedemikian rupa. Dia tidak pernah mendambakan kekuatan suci dewa jahatnya, dan bahkan membantunya menyembunyikannya dengan seluruh kekuatannya. Dia telah mengizinkannya untuk dengan bebas menggunakan danau surgawi Netherfrost yang bahkan para tetua dan penguasa istana akan beruntung bisa menyentuhnya sekali setiap abad. Dia punya membantunya menipu Huoruli untuk merampas catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar, dosanya yang besar dan menghujat telah benar-benar dihapuskan setelah satu teguran. Sebelum konvensi dewa yang mendalam, dia telah mengabaikan sektenya dan hanya fokus pada dia selama 2 tahun penuh. Dia dengan marah menegur penguasa pedang. Dia telah meramu pelet giok penta semesta untuknya, diam-diam mengikutinya ke kekaisaran angin es, dan kemudian ke alam dewa surga abadi. Dia bahkan telah menyelamatkannya dan berhadapan langsung dengan Guzu, dan dia benar-benar mengabaikan keselamatan seluruh Snow Song Realm dalam melakukan hal itu. Kenapa tepatnya? Ternyata semua itu sebenarnya hanya terjadi karena campur tangan mental orang lain. Itu sama sekali bukan karena keinginannya sendiri. Semua kecurigaan, keheranan, dan keraguannya selama beberapa tahun terakhir telah hilang sepenuhnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada kebaikan yang dilakukan tanpa alasan yang baik atau kebaikan yang muncul begitu saja. Dan itu adalah jenis kebajikan yang melampaui semua akal sehat dan bertentangan dengan semua logika. Sejak awal, semua kebaikan yang telah dia lakukan untuknya, semua pengorbanan yang telah dia lakukan untuknya, dan bahkan perasaan kabur yang terhuyung-huyung melewati batas terlarang, dari awal, tidak ada yang terjadi, telah menjadi Mu Xuanyin tetapi kehendak makhluk ilahi Ice Phoenix. Tetapi mengapa jawaban ini terasa sangat tidak masuk akal dan kejam? Adegan di mana dia memeluknya dan dengan lembut membisikkan kata Xuanyin ke telinganya masih segar dalam ingatannya. Pergerakan hatinya pada saat itu telah terukir tak terhapuskan dalam jiwanya. Tetapi, kekhawatiranmu terhadap masalah ini telah melebihi ekspektasiku, kata gadis Ice Phoenix dengan suara lembut. Saya harap Anda dapat menerima masalah ini sesegera mungkin. Intensitas reaksi Yunce membuatnya mulai menyesal mengatakan kebenaran ini padanya. Tangan Yunce terkepal erat dan mengencang lagi setelah itu. Dia tidak dapat menggambarkan bagaimana perasaannya saat ini, seolah-olah bagian penting dari jiwanya tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan tersebar, membentuk kehampaan yang sangat menyakitkan, dan mungkin tidak dapat diperbaiki, di dalam hatinya. Singkirkan. Dia membuka mulutnya tetapi hanya 2 kata singkat namun sangat kaku yang keluar dari mulutnya. Gadis Ice Phoenix terdiam. Dia mengerti apa yang dimaksud Yunce, dan dia terkejut karena dia bahkan mengucapkan 2 kata itu. Baru setelah jangka waktu yang lama berlalu, dia mulai berbicara dengan suara yang lembut dan lembut. Jika saya menghilangkan gangguan mental saya, dengan kemauannya sendiri, dia tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan cara yang sama lagi. Terlebih lagi, mengingat semua yang telah terjadi di antara kalian berdua,
kemungkinan besar dia akan mengembangkan kebencian dan antagonisme yang kuat terhadapmu, dan dia bahkan mungkin ingin membunuhmu. Saya pikir Anda memahaminya. Dia selalu menggunakan jiwa ilahi Ice Phoenix di dalam Mu Xuanyin untuk mengamati dunia luar, jadi dia dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi antara Mu Xuanyin dan Yunce.